Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak masih tentang qadar, mengingkari janji. Kali ini tentang aku harus salat. Athar qadar, pengaruh atau akibat yang ditimbulkan karena perbuatan ingkar janji. Pertama, lil qadar atharun sayiat wa awaqibu wahimatun. Qadar, sikap mengingkari janji itu mempunyai akibat buruk. Wa min abrazi hadil athar wa tilka aqib mayali. Di antaranya sebagai berikut. Al-giwaya wa dhalal, akan menyebabkan sesat. Jadi kalau kita sering ingkar janji, lama-lama menjadi kebiasaan. Ya. Innal ladzina yattasifuna bil qadar hum ba'iduna an kitabillah wa sunnati rasulih. Orang-orang yang membiasakan diri ingkar janji, dia akan jauh dari kitabullah dan sunnah Rasulillah. Ya karena apa? Karena isi dari kitabullah dan sunnah Rasulullah mengajarkan agar kita menepati janji. Wa bisababi dzalika faqad aghwahum Allah taala wa adallahum fala yuwaffaquna ila khair. Karena itulah orang yang membiasakan ingkar janji ini akan disesatkan oleh Allah. Akibat dia sering ingkar janji, maka perjalanan itu akan sesat. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan. Perumpamaan seekor nyamuk, ya, dan yang lebih kecil. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang yang beriman, faya'lamun, maka dia akan tahu annahul haqqu min rabbihim, bahwa perumpamaan itu benar. Jadi ayat ini sebab nuzulnya adalah ucapan orang Yahudi, ya, yang melecehkan Quran. Karena kata mereka, mengapa binatang-binatang yang menjijikkan ini dijadikan sampel oleh Allah? Ya kan, dalam Quran tuh ada binatang terutama serangga, ya, yang disebut semut, terus laba-laba, ya kan? Nah, termasuk diantaranya adalah nyamuk. Kitab dari Allah itu suci, tidak layak dimuati binatang-binatang yang menjijikkan. Ini kata mereka. Maka di sini sikap orang beriman tuh ya'lamun, pembelajar. Dia selalu belajar. Dia akan mencari tahu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Pasti ada kebenaran di situ.
Ya umpamanya kita lah, fenomena yang ada ini selama kita hidup, kita mengalami hal-hal yang kita lihat, kita dengar. Nah, kalau kita belajar terus, insya Allah kita akan ketemu. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang yang beriman, fayaqulun, maka dia akan memulai dengan omongan. Dia akan berkata, kalau orang beriman, ya'lamun. Orang beriman akan menghadapi sesuatu dengan ilmu. Orang kafir dengan qaulu, ucapan. Tapi sekarang terbalik ya. Kita yang menghadapi sesuatu ngomong duluan. Sonder diperiksa dan ngomong duluan. Ya, jadi nggak tahu asal usulnya, kita ngomong dulu, nah, baru sadar. Ya. Mestinya kita belajar dulu. Fayaqulun, mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala. Apa yang diinginkan Allah dengan perumpamaan ini? Ada apa? Yudillu bihi katsiran. Mereka sesat dengan perumpamaan ini banyak. Jadi perumpamaan itu membuat banyak orang sesat. Wa yahdi bihi katsira. Dan banyak juga yang mendapat petunjuk. Ya, jadi merespon dunia ini bagi orang Islam positif walaupun menyakitkan. Ya, diantaranya adalah pedoman dalam menghadapi Islam, merespon Islam. Pertama adalah tasdik, membenarkan seluruhnya. Ada 3 tuh pedomannya. Yang ketiga tanfidz, menjalankan isinya. Kalau disuruh jalanin, kalau dilarang jauhi. Yang ketiga ar-ridha wal qabul bi aqdarillah. Ridha dan nerima terhadap takdir Allah. Takdir Allah ada 2, ada mulaim, ada yang mu'lim. Ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Ya, selama kita hidup nih ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Contoh yang nyaman, sehat, lancar, kaya, dan sebagainya, kita pasti tahu. Yang nggak enak ya sakit, gagal, sedih, gitu kan. Nah, ini kita harus terima. Yang mulaim dan mu'lim. Nah, itulah ya respon kita terhadap Islam. Jadi secara keseluruhan, satu tasdik, membenarkan seluruhnya. Yang kedua tanfidz, menjalankan isinya. Yang ketiga ridha wal qabul. Kalau orang kafir nggak begitu, memberontak. Ya, umumnya ketuhanan mereka juga karena ada kepentingan. Contohnya mereka datang ke tempat ibadah itu untuk ya supaya upaya mereka berhasil, dagangnya lancar gitu. Kalau kita kan nggak boleh begitu. Termasuk kita merespon sholat duha. Di kebanyakan orang kan sholat duha itu niatnya kan supaya rezekinya lancar. Sehingga doanya Allahumma in kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh tolong deketin. Kalau masih di bumi tolong keluarin. Kalau masih di langit tolong turunin. Kalau dikit banyakin. Kalau jauh deketin, nah begitu. Kalau udah deket tolong berkahin. Bagi kita manhaj salaf nggak begitu. Sholat duha itu adalah hak, bentuk terima kasih pada kita, bentuk terima kasih kita kepada Allah karena kita diberi sehat. Tuh bedanya di situ. Ya, jadi dalam sebuah hadis, pada diri kita itu ada 360 sendi apa gitu. Semuanya menuntut sedekah. Cukup kalian lakukan 2 rakaat duha maka sudah memenuhi. Istilahnya kalau di pasar itu salar. Tahu nggak salar? Ongkos ngedepok. Orang datang ke pasar jualan tuh. Kan dia nggak sewa nggak apa tuh. Ya kan? Gelar aja. Nah, itu nanti dipungut karcisnya tuh.
sama petugas, itu namanya salam. Retribusi. Ya, kita juga begitu nih. Pada diri kita katanya ada 360 sendi. Semuanya menuntut sedekah. Cukup kau lakukan 2 rakaat. Jadi kalau kita melakukan 2 rakaat duha, itu sudah memenuhi tadi itu, semacam itu tadi. Bagi orang lain, duha itu dianggap menarik rezeki. Maka doanya itu, doanya bukan dari Nabi, karang sendiri. Ya Allah, in kana rizki fis sama fa anzilhu. Kalau rizkiku masih ada di langit, tolong turunin. Kalau masih terbenam di bumi, tolong keluarin. Kalau jauh deketin, kalau dikit banyakin. Kalau banyak berkahin. Iya kan? Kan saudara pasti dengarnya gitu, duha itu untuk rezeki. Itu tekad yang salah, niat yang salah. Kita lanjut. Alladzina yanqudun wa yahdi bi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak sesat dengan perumpamaan kecuali orang fasik. Siapa orang fasik? Alladzina yanquduna ahdallah. Orang yang suka ingkar janji. Jadi mengingkari janji Allah mim ba'di mitsaqih, setelah penguatan. Setelah dia berjanji, dia mengingkari. Nah, jadi kalau orang sering ingkar janji, lama-lama jauh dari agama. Karena orang yang beragama umumnya tepat janji. Umumnya, asal pemahaman agamanya benar. Ya, jadi sulit diterima oleh akal sehat, ngaji terus tapi bohong terus. Susah diterima akal sehat. Biasanya orang-orang yang taat, ya orang baik lah singkatnya. Ya, tidak akan menggadaikan integritas dirinya dengan itu. Saya kan pernah ngomong itu. Kita hidup bermasyarakat ini, kalau dibandingkan dengan akhirat ya sebentar. Kalau dibandingkan dengan akhirat, tapi kalau dunia dengan dunia lama, wong puluhan tahun. Kita tidak akan bisa menghindar. Pasti masyarakat akan tahu Anda orang yang ikhlas apa culas. Ya kan? Orang yang jujur apa enggak, lama-lama tahu. Pasti tahu, wong lama bergaul. Nah, kalau kita tepat janji, tidak menyulitkan orang, suka membantu, tetangga juga tahu. Nah, itulah. Jadi umumnya orang beragama itu adalah orang yang baik. Nah, umumnya gitu. Tapi kalau ada orang terus beragama, belajar agama, kok malah menceng, nah ini ada yang nggak beres. Ya, contohnya ada sebagian kelompok dari umat Islam yang mengajari kalau orang tuanya nggak mau nurut, maka dianggap kafir. Nah, kalau untuk saya sih ya pas, memang bukan muslim, ya kan? Tapi kalau orang tuanya muslim kok dikafirkan gara-gara nggak mau mengikuti sikap dia. Nah, ini kan nggak pas. Contoh, setiap malam Jumat bapaknya baca Yasin, masih suka tahlilan, dia omongi angel, lalu dikafirkan. Ya nggak bisa begitu, nggak boleh. Karena itu masalah khilafiyah. Ya, jadi kebanyakan orang di sana itu ngikuti gurunya. Orang umum nggak bisa disalahin juga. Tapi ya kalau mau disalahin ya nggak belajarnya itu, nggak mau tahu. Jadi kebanyakan orang Islam itu setelah dia terima dari orang tua, dia tidak pernah selidik apakah praktek keagamaannya itu lempeng apa enggak gitu loh. Nggak pernah selidik, terima aja tuh singkarannya mengkonon. Nah itu nggak mau tahu, bukan nggak tahu, nggak mau tahu. Ya itu yang kita patut sayangkan. Yang kedua, qaswatul qulub, qaswatul qalb, hatinya keras. Kalau kita sering ingkar janji, ya hatinya keras. Ini sebenarnya tingkat
ingkar janji yang lebih tinggi biasanya dilakukan oleh orang yang suka janji ya. Biasanya orang yang suka janji kan, namanya ingkar janji. Nah, yang paling banyak ingkar janji, paling banyak janji ini pemimpin sebenarnya. Ketika dia mau minta suara ya, janji ini, janji itu. Nah, contohnya lah, janji makan siang tuh, gratis ini udah hampir setahun ini, belum terrealisasi. Biasanya nanti tahun keempat biasanya, udah mau pilihan lagi, baru, ya kan? Udah mau pilihan lagi baru. Laqad kanat qaswatul qalb simatan barizatan. Laqad simatun barizatun fi ahlil kitab. Keras hati ini adalah ciri khas ahlul kitab. Keras hati, tambleg gitu kalau bahasa kita. Angel diomongin, ya, bandel. Ini menjadi ciri khas ahlul kitab, senior-senior kita. Dia merasa lebih tua dari kita, angel diomongin. Atau boleh jadi orang-orang tua lah yang nggak ngaji, ya. Kalau diomongi, sing bengene mengkona itu. Kalau di kalangan orang Islam, jadi sudah mengkristal. Dia nggak selidik lagi apa yang dia praktekkan itu benar apa enggak. Wallahu a'lam. La siyamal Yahudi, utamanya adalah Yahudi, likathrati naqdihimil ahda wal mawathiq, karena mereka terlalu banyak ya mengingkari janji. Nah, sampai sekarang lah kita saksikan ya, Israel contohnya, janji gencatan senjata, besoknya dia ngebom, nggak ada angin, nggak ada awan, tuh ngebom, ingkar janji. Jadi munafik ya, standar ganda itu sudah menjadi ciri khas mereka. Maka kita tidak boleh percaya. Katanya sih orang yang jujur itu Eropa. Makanya rata-rata produk Eropa itu bagus. Ya, kan kita juga punya barang-barang Eropa. Dia kalau menentukan ini bagus ya jarang rusak. Biasanya ya. Allah berfirman dalam surat 5 ayat 13 dan 14. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, maka karena mereka suka mengingkari janji, kami pun melaknat mereka. Tuh, dilaknat oleh Allah. Wa ja'alna qulubahum qasiyatan, dan kami jadikan hati-hati mereka keras. Tuh, akibat ingkar janji. Yuharrifunal kalima, mereka suka membolak-balik kalimat an mawadhihi, dari tempatnya. Jadi menggonta-ganti huruf, menggonta-ganti anak kalimat itu mudah, gampang bener. Lah di Indonesia juga ada gonta-ganti itu. Pertama Piagam Jakarta, semangat merdeka, mereka berjanji menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu ya. Itu terjadi kemerdekaan 17 Agustus. Kemerdekaan 17 Agustus. 18 Agustus kita sudah kufur. 17 Agustus kita bersyukur merdeka. 18-nya 7 anak kalimat dicoret. Yang aslinya tuh sesudah dicoret. Kemudian ada lagi pencoretan setelah kita tidak lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, setelah ada amandemen, yaitu presiden adalah Indonesia asli. Nah, itu aslinya udah dibuang. Ya, dulu itu ada presiden adalah orang Indonesia asli. Nah, sekarang kayaknya presiden adalah warga negara Indonesia, kayaknya begitu. Jadi siapa aja bisa jadi. Dan sebagainya lah. Jadi banyak yang udah dikurang-kurangi. Begitu juga koperasi dulu kan, ya. Kemudian fakir miskin adalah tanggung jawab negara. Ya tinggal undang-undang aja, tapi ternyata enggak.
Nah sekarang malah kita sudah dihadapkan pada jadwal bayar utang. Katanya jatuh tempo, kelimpungan uangnya nggak ada. Makanya digali tuh, ya semua dipajekin. Warteg sekarang sudah PPN yang nurut mah. Sehingga saudara jangan heran, rumah makan yang dulu polos-polos saja sekarang di bawahnya ada 10%. Tapi itu sebenarnya nggak bisa dipegang itu. Karena kalau memang dia menaruh 10% itu ada fakturnya. Apa jaminannya 10% yang dia tulis itu sampai ke negara? Jaminannya apa? Kalau ada itu bisa ada fakturnya. PPN 10%. Nomornya juga ada registernya. Ya, sehingga kalau kita udah bayar itu bisa dicatat ke sebagai bayar pajak kita. Ya, kita beli benda kan bayar pajak tuh. Nah, itu kalau dilaporkan kita bisa jadi pembayar pajak. Lanjut. Lalu wa nasu hadza mimma dzukiru bih, dan mereka lupa setelah sering ingkar janji, mereka lupa bagian yang seharusnya mereka ingat. Ya, inilah orang Yahudi. Jadi sering kotak-katik kitab suci sehingga aslinya bagaimana udah lupa. Sama dengan kita lah, ya, bisa bongkar nggak bisa pasang. Ada motor rusak kita bongkar, begitu lupa baut-bautnya mana ini kan. Sama dengan mereka. Jadi kitab suci pendahulu kita yaitu Taurat dan Injil, ya, penjagaannya diserahkan kepada ahli kitab. Penjagaannya diserahkan kepada pemimpin, kepada rahib, kepada pendeta. Ini menurut Allah ya. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ternyata mereka tidak berhasil. Jadi pendahulu kita nih, kitab Zabur, Taurat, Injil, penjagaan keasliannya diserahkan kepada pemimpin agama. 3 ini sudah gagal. Maka ketika turun lagi Quran, tidak diserahkan pada ulama, ya, tapi langsung dihandle oleh Allah. Sehingga Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami yang akan menjaganya. Jadi yang menjaga Quran tidak akan berubah sampai kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kitab suci yang dijamin asli sampai hari kiamat hanya Al-Quran. Ya, kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang nggak benar tuh, yang kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau Quran insya Allah semuanya benar. Nah kalau kita temu nggak mudeng, kita tuh apa ini, jangan-jangan apa dirubah, nggak boleh ada pikiran begitu, karena dijamin. Yang nggak mudeng Anda. Makanya manhaj salaf tuh, ya, mempunyai kaidah kalau kita nggak ngerti, ya sudah tinggalkan dulu. Nggak boleh diakal-akalin. Jadi masih ada ayat yang tidak dimengerti maksudnya apa. Contohnya awal-awal surat yang pakai huruf tuh, alif lam mim, itu kan nggak ada kosakata alif lam mim dalam ucapan orang Arab. Orang mau ngomong alif lam mim, saya dari sana, nggak ada. Alif lam ro, nggak ngerti. Tapi dibiarkan oleh ulama. Biasanya di tafsir itu ditulisnya wallahu a'lam bimuradih. Allah yang lebih tahu isinya. Ya, kita lanjut. Wa minan mana ini? Nah, itu karena mereka terlalu banyak. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Tidak henti-hentinya kamu akan mengetahui siapa yang berkhianat di antara mereka. Ya, kamu akan tidak henti-hentinya akan melihat pengkhianatan demi pengkhianatan di kalangan orang Yahudi. Illa qalilan minhum, cuma sedikit yang enggak begitu.
Yang nggak benernya banyak. Ya, di antara orang Yahudi ini, orang Israel yang benar ada, ya, cuma sedikit. Fa'fu anhum wasfah. Meskipun begitu, maafkan dan toleransilah pada mereka. Tuh. Ya, sama dengan kita menghadapi orang yang berbeda dengan kita. Kita udah sadarkan, tetap aja begitu. Ya, maafkan saja. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Wa minal ladzina qalu, dan di antara mereka ada yang berkata, inna nasara, kami ini Nasrani, akhadna mitsaqahum, kami mengambil janji mereka. Mereka udah menyatakan diri Nasrani, ketika berjanji, ya, fanasu hadzam mimma dzukiru bih, jojong baik. Mereka melupakan apa yang seharusnya diingat. Jadi dalam perjalanan terus mengingkari janji lagi. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, maka kami masukkan ke dalam di antara mereka permusuhan dan kebencian. Jadi yang benci Yahudi itu bukan orang Islam saja, orang Nasrani juga sama benci. Tapi mereka kok nggak terlihat, ya, gerakannya, sikapnya, kayaknya biasa-biasa saja. Sebenarnya mereka juga benci karena orang Islam sudah berbuat. Ya, orang Islam sudah berbuat, mereka tidak melihat kok ada kesan benci, nggak ada. Artinya orang yang membela Palestina tuh di antara gereja-gereja kan nggak ada. Ya, kebanyakan orang yang memberikan sedekah, bantuan pada Palestina orang Islam. Padahal orang Kristen juga benci. Wa saufa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un. Kelak Allah akan memberitahu, ya, apa yang mereka lakukan nanti di hari kiamat, ya. Yang ketiga, diaul muru'ah, hilangnya wibawa. Muru'ah ini suka diucapkan oleh orang marwah, ya. Nah, ini akan degradasikan marwah DPR, coba. Yang benar itu muru'ah, bukan marwah. Kalau marwah, bukit marwah, sofa marwah. Muru'ah. Muru'ah itu gengsi, wibawa, karisma. Akan menurunkan karisma seseorang kalau orang ini sering ingkar janji. Wala yaqiful iqabul ilahi inda hadzal had. Tidak Allah saja, bukan Allah saja yang mencela orang yang ingkar janji. Bal yakunu ma'u diaul mur'ah. Akan tetapi karisma orang itu di mata orang lain akan turun, ya, akan terjun bebas. Wa dhihabul haibata, dan kehilangan haibat. Wa tasritil a'da, serta musuh akan mudah karena dia sudah ingkar janji, ya, mudah dikendalikan. Wa ma yattabi dzalika minas saitara ala autan, dan hal-hal lain, ya, yang menjadi akibat antara lain mudah dijajah. Nah, di Banten contohnya, pergerakan dipimpin oleh siapa itu? Sultan Ageng Tirtayasa, ya kan? Sehingga UIN namanya Sultan Ageng Tirtayasa. Maulana Yusuf, ya? Tirtayasa ini kan menjadi fakultas, ya. Siapa yang menghalangi Sultan Ageng Tirtayasa? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri bertentangan dengan bapaknya. Ini kejadian di Banten. Bukannya ngerewangi, malah menentang. Kenapa? Karena anaknya itu disupport sama Belanda. Tuh, dikasih kesejahteraan. Jadi Kesultanan Banten ini ternoda dengan durhaka anak dalam perjuangannya terhadap orang tuanya. Namanya Sultan Haji. Tuh, karena disokong oleh Belanda, lalu dia menentang bapaknya. Tuh.
Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa terbunuh tuh di sana, di Kecamatan Tirtayasa itu ada tempat, tapi jarang dikunjungi orang. Itu menjadi tempat situs purbakala ya, dilindungi. Dalam surat 48 ayat 10 Allah menyatakan, faman nakatha, barang siapa yang ingkar janji, fa innama yang kusu ala nafsih, maka sesungguhnya dia telah menodai dirinya. Jadi orang yang suka ingkar bukan siapa-siapa yang dirugikan, tapi integritas dirinya. Orang akan melecehkan, ngomong aja sewayut, pasti nggak terbukti. Nah itu orang menjadi malas. Ada contohnya saudara, ada contohnya. Saya tanya, ulama itu kan terkenal, kenapa ya masyarakat sekitar kok nggak begitu menghormati dia? Ada yang jawab, suka ingkar katanya, suka bohong. Itu ya, jadi itu terjadi. Kita belajar dari senior-senior kita. Jadi kalau kita suka ingkar, suka bohong, yang dirugikan bukan orang lain, kita sendiri. Jadi tolong ya, wibawa kita jangan dicemari oleh sikap tadi. Yang keempat, tahammul jaza al-mutaratab al-qadar. Kita akan menanggung dosa. Kalau kita sudah menerbitkan pernyataan yang salah atau kita ingkar, ini akibatnya efek dominonya panjang. Ya sudah waktunya mestinya ditepati, nggak ditepati. Dzalika anal qadar yuaddi ila khasair badaniyah wa nafsiyah. Karena ingkar janji itu akan ya membuat kerugian baik fisik maupun secara mental. Au ijtimaiyah atau sosial. Au iktisadiyah atau iktisadiyah, sisi ekonomi. Ya kalau ingkar janji ya begitu, udah wayahnya mesti dikirim, ternyata enggak, ngetuk. Waqad yakunu hadhi jami'an wala budda min domani talaf fi jazain yatawallahu waliul amri au naibuhu au tatawalahu ra'iyah hina yaqdiru waliul amri. Nah ini payahnya kalau ini dilakukan oleh waliul amri, pemimpin. Ingkar janji, dan itu udah biasa ya. Nanti pasti nggak dipilih lagi. Jadi intinya dukungannya itu tidak penuh. Kalau janji-janji itu tidak dipenuhi, itu nanti dukungannya tajam menurun. Ya. Jadi apa? Tingkat kepercayaan orang itu akan turun. Nah, seperti yang lalu kan begitu. Dihitung, dulunya semangat tuh. Apalagi mau yang kotor-kotor, turun ke parit, bersihin solokan, pakaiannya juga nggak mewah, kalau nggak hitam putih gitu aja. Tuh, orang terkesima, terbawa emosi, mendukung. Janji ini, janji itu, tapi ternyata dari tahun ke tahun nggak ada buktinya. Malas jadinya, ya. Jadi itulah penyebabnya tidak didukung. Tapi tidak didukungnya bukan karena karena ditutup oleh undang-undang ya. Karena ada undang-undang yang membatasi 2 kali. Kalau undang-undangnya itu nggak batas, mungkin terus. Sekarang terbelah, ada yang sowan ke sana, sowan ke sini. Dan presiden kita hari ini nggak terlalu tokmol sih, pelan. Caranya itu ya untuk mengikisnya itu pelan-pelan, nggak bisa cepet kan. Walaupun orang dulu takut, beliau itu orangnya emosional, tapi ternyata tidak terbukti ya, ketika jadi pimpinan bisa mengatur emosi. Yang kelima, bara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli qadar. Orang itu akan ditinggalkan Nabi.
Nah, Nabi kita berlepas diri dari orang yang suka ingkar janji. Maksudnya nanti di akhirat nggak diaku. Ya. Dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a bimanhajin yad'u ila wafa ma'al khaliq. Karena ajaran Nabi sangat kontras berbeda. Nabi mengajak untuk menepati janji. Mana buktinya? Baik kepada kawan maupun kepada lawan, kepada orang dekat maupun pada orang jauh. Hatal dawab, sampai-sampai ke binatang. Tuh, janji pada binatang nggak boleh ya. Wal jamadat, dan benda-benda mati. Karena itu kan binatang-binatang yang mendukung perjuangan Nabi ada namanya. Onta beliau ada namanya kan. Ada namanya itu, ontanya. Dzalika amalian ala nafsi. Hatta isab kalau alian makana fi firasyi lailatul hijrah liyaruddal wadaya ila ashabiyah. Sampai Ali radhiyallahu an diplot Nabi untuk tinggal di rumahnya. Karena ada sebagian barang yang dititipkan oleh penduduk Mekah belum dibalikin. Beliau mau pergi. Nah itu, tolong dibalik-balikin. Jadi salah satu pekerjaan Nabi itu menerima titipan. Jadi Nabi itu suka dititipi barang oleh ahli Mekah, penduduk Mekah. Karena orang percaya pada Rasulullah. Ya, titipan. Laula annaum qadaru. Nah, kemudian merekalah yang ingkar. Wa waffa ma'al musyrikin, sehingga termasuk kejujuran beliau inilah yang menjadi daya pikat Khadijah jatuh cinta. Ya, kalau menurut akal sehat mah siapa yang mau cinta sama karyawan? Karena ini karyawan beliau kan? Nabi statusnya kan dipekerjakan oleh Khadijah, bawa barang dagangan tuh. Bosnya Khadijah. Ya kan? Kok beliau bisa jatuh cinta kepada Rasulullah? Karena beliau jujur. Tidak ingkar janji. Jadi orang-orang tuh udah was-was, pedagang-pedagang, kalau kita jujur nanti nggak untung. Tapi ternyata sebaliknya. Nah sekarang pedagang yang jujur kebanyakan non-muslim. Orang Islam dagang bagus-bagus, nggak taunya dipakai cepat rusak. Kalau orang kafir, kalau mau bagusan ada Pak, terus terang dia. Cuma ada mahal. Oh ya nggak apa-apa lah, saya milih yang bagus, benar. Kalau kita nggak, ditunjuknya bagus-bagus saja, begitu dipakai nggak benar. Walaupun nggak semua ya. Nah, sekarang sudah ada perbaikan-perbaikan. Orang Islam harus jujur dagang. Sebab kalau kita tidak jujur itu terancam wailul lil mutaffifin, itu pedagang. Kemudian yang keenam, hulul laknah, akan mendapat laknat alal qadir minallah wal malaikati wan nasi ajma'in. Bukan sekedar dari Allah, dari malaikat dan dari manusia semuanya. Ya singkatnya gini, sesama manusia ujung-ujungnya nanti akan ketahuan. Kalau kita dagang nggak jujur ketahuan. Contohnya takarannya kurang, ya. Kalau ibarat pedagang itu jatuh tempo. Kapan mau bayar nih? Biasanya barang itu kan konsinyasi, dititipin dulu, kalau udah laku bayar. Barangnya mau udah nggak ada, bayar nggak? Nah itu contohnya gitu. Nah ini bikin kesel. Wah udah nggak dititipin lagi. Biasanya ya. Biasanya orang dagang tuh begitu, konsinyasi. Tapi begitu barangnya nggak ada, nggak mau bayar, dia tidak akan mendapat hak dititipi lagi. Jadi yang susah kita juga sebenarnya. Yang ketujuh, intizam fi sulukil munafiqin. Kita akan masuk ke dalam barisan orang munafik. Jadi nanti akan disetarakan oleh Allah sebagai orang munafik. Dzalika anal ghadir adharu syai'an fil waqti ladzi abtana fi khilafah. Karena orang ghadir, orang yang ingkar janji, akan melahirkan sesuatu di momen tertentu, akan ketahuan. Ya. Wa mithlu hadza sinfi minan nas yajibu tawaqqihi wal hadzar minhu. Nanti orang-orang akan
menjauhi dirinya. Yang kedelapan, fadhiha ala ru'us asyhad, akan mendapat cemoohan dari orang-orang yang militan, orang-orang yang kesatria, orang-orang yang rindu pada kebenaran, pasti akan menjauhi dia. Wah, jangan sama dia. Kalau ada orang mau join, pasti ada ngasih tahu, jangan Pak. Nah, yang rugi kita sendiri. Bentuk-bentuk sekarang, bentuk-bentuk ingkar janji. Pertama, nahdul ahdi alladzi akhadallahu ala bani Adam hina istakhrajahum min dhahri. Kita ingkar kepada Allah. Ya. Dalam surat 7 ayat 172 hingga 173. Di ayat ini Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari bani Adam. Yang diambil apa? Min zuhurihim, dari punggung mereka. Terus apa yang diambil dari punggung? Dzurriyyatahum, anak-anaknya. Anak-anak Adam diambil dari punggung Adam. Wa asyhadahum ala anfusihim, lalu dipersaksikan. Ya, alastu bi rabbikum, aku ini Tuhanmu. Aku Tuhanmu bukan. Nah, itu. Jadi disaksikan. Mereka menjawab syahidna. Benar, kami menjadi saksi. Jadi menurut ayat ini, sebelum kita turun ke dunia, roh kita dijadikan satu oleh Allah. Roh manusia pertama dan manusia terakhir yang akan mengisi bumi di briefing dulu. Ya, beruntung kalian akan aku jadikan manusia. Kan bisa saja Allah menjadikan domba, ayam, ya, yang dipotong tiap ada hajatan. Aku jadikan kalian manusia. Siap? Siap. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Ibadah. Harus mengakui aku sebagai Tuhan dan kalian harus ibadah. Nah, itu ceritanya. Makanya pakai syahidna. Syahidna ini ada past tense, fi'il madhi. Dan kumulatif. Ya, kami bersaksi. Nah, setelah kita turun di dunia, kesaksian kita itu dalam bentuk syahadat. Menggunakan lafadznya asyhadu. Aku bersaksi. Aku. Kalau dulu kami. Ya, jadi kita ceritanya dikumpulin dulu. Siap gak turun ke dunia jadi manusia, tapi ada risikonya? Apa? Ibadah. Iyalah, boleh. Daripada jadi tanaman atau jadi serangga, siap jadi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang terbaik. Nah itu, mereka berjanji akan ibadah. Sehingga kesadaran pengakuan manusia terhadap Tuhan itu sudah menjadi inherent. Jadi kesatuan pada diri manusia. Pasti dia bertanya-tanya, siapa Tuhanku? Setiap orang. Cuma ada yang ditindaklanjuti, ada yang enggak. Ya dia pasti bertanya, siapa ya Tuhan? Nanti saya pulang kemana? Terus nasib saya bagaimana? Itu pasti bertanya-tanya. Itu ada pada setiap orang. Cuma karena gangguannya kenapa? Enggak dilanjutin. Makanya semua orang ya pasti ada naluri ketuhanan. Nah ini namanya janji primordial, janji bengen. Lalu Allah mewanti-wanti, qalu antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti kalian di hari kiamat menyatakan kami lalai. Ya, jadi nanti alasan ketika mau dihukum oleh Allah, mereka menjawab, wah saya nggak ingat. Autaqulu, atau kalian beralasan innama asyraka abauna. Kami begini ini karena orang tua. Penyebabnya orang tua. Kami lahir dari keluarga musyrik, jadi musyrik lagi. Nah, alasan ini dari awal Allah sudah sampaikan, jangan menjadi kendala. Ya. Jangan dijadikan ganjelan untuk
menghindari siksa. Nah, alasannya gitu, nggak bisa diterima. Wa kunna dzurriatan min ba'dihim. Kami ini kan anak-anak setelah itu, setelah mereka. Orang tua kita sih ngajarinnya. Nah, mereka alasannya itu nggak bisa diterima. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Adakah engkau membinasakan kami karena kesalahan orang tua? Nah, mereka beralasan begitu. Kita ini kan bisa begini karena orang tua. Ya, makanya saya pernah membuat contoh. Ada orang masuk surga karena taat sama orang tua. Apakah adil orang masuk neraka karena juga taat pada orang tua? Contoh ya, anak orang Islam dengan anak bukan Islam. Ketemu di akhirat. Kok sampean bisa ke surga? Ya saya taat lah sama orang tua. Saya juga taat sih. Kenapa nasib kita berbeda? Maksudnya begini. Kebanyakan orang Islam itu kan orang tuanya Islam. Dia tidak berusaha mencari tahu keislamannya udah benar belum gitu. Banyak orang Islam begitu. Orang kafir juga begitu. Yang terlahir dari keluarga Kristen, kan dia beranggapan orang tuanya benar. Ini akan terasa tidak adil kalau mereka masuk neraka, kita masuk surga. Kan dia nggak ada usaha mencari. Saya juga taat sama orang tua. Nah, gitu. Makanya itu kita harus selidik. Apakah agama bawaan ini sudah benar belum? Ya kita cari informasi dengan pengajian. Yang kita terima dari orang tua nggak benar, dipastikan nggak benar, jangan dilanjutin. Tapi yang kalau benar, lanjutin. Itu baru nanti kita tidak disebut taklid. Jadi Islam kita ini bukan taklid. Hanya kebetulan kita dilahirkan dengan orang tua yang muslim. Tapi saya nyari gitu. Itu nantinya. Jadi kalau sama-sama nggak nyari, ono juga nggak nyari, yang kafir, kenapa berbeda nasibnya? Sementara Allah menyatakan dirinya adil kan? Yang kedua, naqdul ahdi alladzi wasabi khalqulu min fi'li ma yuhibbu wa yarda min aqwal af'al wa tarku ma la yuhibbu. Salah satu bentuk ingkar janji ya adalah kita tidak taat pada Allah. Ya kayak kita lah ya. Umumnya begini sih saudara ya. Menurut rilis PBB, orang Indonesia ini 1:1000 yang mau baca, yang mau belajar, yang mau ngaji, 1/1000. Dari 1000 orang cuma 1. Saudara bisa bayangkan, yang 999 itu malas. Ya, setelah dia Islam, ya udah, terima aja begitu. Orang sing bengene mengkonon, nurut aja. Nggak diperiksa lagi. Jadi kalau ada suara, ada penglihatan yang tidak sesuai dengan yang dia lihat pada orang tua, dia menentang tanpa selidik. Naqdul ahdi amakhud ala bani minan nazar fi adilati wahdaniyah wa kamalati mansurah fil qaun wa fi nafsi walladzi tuhadditsu bi anni rabbil alamin. Nah, kemudian dalam surat 51 ayat 20 sampai 21 Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ada ayat-ayat untuk orang yang yakin. Jadi setiap fenomena ini kita harus belajar. Kita ambil pelajaran. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Pasti ada sebab akibatnya. Hanya sedikit ya. Allah menjatuhkan vonis tanpa sebab. Hanya sedikit. Kebanyakan kita bisa periksa. Atau saya boleh katakan, ajaran Islam kebanyakan itu ada sebab akibatnya. Ada nggak yang nggak ada sebab akibat? Ada, cuma porsinya sedikit. Ya, jadi ajaran Islam ini bisa ditelusur, ya, logis gitu. Kenapa begitu? Kenapa begini? Ya contohnya kita batal wudhu lah, karena buang angin. Kan yang salah mah pantat. Kenapa yang bersihkan muka? Karena harusnya cebok. Karena dia yang bersalah lah katakanlah. Tapi kenapa muka? Lah ini kan tidak makul. Ya.
di luar ranah akal kita. Karena itu bagian ibadah. Nah, begitu juga kita, kenapa harus nunjuk begini? Ya kan? Nah, ini. Dan kenapa yang lain dalam soal ibadah. Ini nggak bisa dirunut sebabnya, nggak bisa pas. Kalaupun ada orang mencari tahu, itu ditempatkan sebagai hikmah. Anda suka dengar hikmah wudhu, hikmah sholat, ya kan? Bla 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 bla. Itu nggak selalu dari Nabi itu. Ya, itu telusuran falsafah. Yang keempat, nah ini lanjutan ayat tadi, wa fi anfusikum, dan pada dirimu. Allah selalu memberi peringatan. Contohnya kita ya menghadapi habisnya kuota itu umur ya, kalau ibarat di HP itu kuota, itu diberi tanda oleh Allah, dikirim surat ya. Rambutnya berubah, kulitnya kisut, ya kan? Anda kan bisa membaca tanda-tanda itu, nggak tanggung-tanggung. Kalau taruh di atas nggak kelihatan, ya Allah harus pakai cermin, turunin ke alis, tuh masih nggak kelihatan, turun ke sini, masih nggak kelihatan, sampai ke bawah, Allah beri peringatan, ganti warna, tuh itu semua peringatan, surat dari Allah bahwa Anda hampir habis kuotanya. Nanti dari sisi makanan, minuman sudah mulai kurang, penglihatan, pendengaran. Jadi itu gitu hidup manusia ya. Jadi surat-surat wa fi anfusikum, dan pada dirimu, apa kamu tidak lihat? Ya. Yang keempat, nakhdul adi alladzi akhadallahu 'alan nabiyyin. Begitu juga kita mengingkari janji karena kita secara tidak langsung sudah berikrar sebagai umat Nabi Muhammad akan mengikuti, meneladani beliau. Tuh ya. Ini suratnya 3, surat 3 ayat 81-82. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika Allah mengambil janji pada nabi-nabi. Lama ataitukum, aku akan memberikan kepadamu min kitabin, kitab hikmah, summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang seorang rasul yang membenarkan pada apa yang ada pada kalian. Apa isi janjinya? La tu'minun nabihi, kalian akan mengimaninya. Wala tansurunnahu, sudah habis ya. Dan kalian akan menolong. Summa qala aqrartum, kalian mengatakan kami berikrar, wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kalian mengambil janjiku. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nah, setelah itu faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Tapi setelah itu kita ingkar janji. Kita hormat pada nabi tapi kita tidak pelajari sabdanya. Ini pada kebanyakan tempat ya. Demikianlah hadirin, hafizan hafizakumullah. Semoga Allah tetap meneguhkan keimanan kita. Semoga Allah mentakdirkan anak kita menjadi anak-anak yang saleh, diberkahi serta selalu dilindungi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.